aktivis anti korupsi dari ACC Sulawesi, ada Angga Reksa. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Angga Reksa. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin sudah didengarkan informasinya tadi ini dan juga sempat tadi saya monitor lewat Warta Pagi ya, bagaimana pendapat dari aktivis anti korupsi dari ACC Sulawesi, Ya, Pak Angga Reksa. Nah, terkait program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi atau Korsubga ini di berbagai daerah tentunya sudah dilaksanakan termasuk di Sulawesi Selatan. Tanggapan Anda sehubungan dengan Korsubga ini seperti apa, Angga Reksa? ya, dengan rendahnya tadi nilai Pemprov Sulsel, artinya Korsubga ini perlu dievaluasi kembali. Mhm. Seharusnya dengan adanya Korsubga ini, maka pemerintah daerah itu bisa melakukan pencegahan korupsi dengan lebih baik. Tapi Iya. faktanya kan sebaliknya. Mhm. Mungkin kasih contoh nyata saja. Saat ini masih ada aset Pemprov Sulsel yang masih dikuasai oleh pihak lain. Masih ada ya? Mhm. Ya, seperti gedung yang ada di Petarani itu. Oke. Hingga hari ini itu masih dikuasai oleh pihak lain. Padahal sangat jelas dan sangat nyata gedung tersebut itu adalah milik Pemprov Sulsel. Nah, seharusnya dengan adanya Korsubga ini itu bisa mendesak Pemprov Sulsel untuk segera mengambil aset tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lainnya. Yang mana saat ini aset tersebut itu dikomersialisasi oleh pihak lain, yang mana hasil komersialisasi tersebut tidak masuk ke kas daerah. Oke. Sehingga di situ terjadi kerugian keuangan negara. Nah, itu satu contoh terkait dengan pencegahannya. Nah, mungkin lebih jauh terkait dengan penindakannya, kami juga mengkritisi Korsubga ini. Karena beberapa tahun lalu ada temuan dari Korsubga terkait dengan modus perubahan plat hitam ke plat kuning untuk mendapatkan keringanan pajak yang melibatkan oknum pegawai Pemprov Sulsel. Nah, modus praktek korupsi ini itu ditemukan oleh tim Korsubga KPK dan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Sulsel. Namun sayang sekali hingga hari ini tidak jelas penanganan perkara tersebut pada Polda Sulsel. Dalam artian kasus tersebut mandek, tidak bergerak, tidak diselesaikan. Nah, ini yang kami sayangkan. Seharusnya dengan adanya Korsubga KPK, apalagi kasus ini yang ditemukan awal oleh Korsubga, itu seharusnya bisa diselesaikan. Tapi faktanya kasus ini malah tidak terselesaikan dan mandek hingga hari ini. Sehingga kami mempertanyakan bagaimana peran Korsubga baik dalam hal pencegahan tadi, yaitu terkait dengan mendampingi pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengambil aset-asetnya, maupun dalam proses penegakan hukumnya, mendampingi dan melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Jadi menurut Anda ini pengaruh dari pengembalian aset ini sangat-sangat berpengaruh dan juga banyaknya kasus-kasus yang mandek seperti itu, Angga Reksa? Ya, maka kan idealnya dengan adanya Korsubga di daerah ini, maka pemerintah daerah itu bisa bergerak cepat untuk mengambil kembali aset-asetnya yang saat ini dikuasai oleh pihak lain. Satu, pemerintah daerah bisa melakukan pencegahan korupsi dalam misalnya pengadaan PBJ. Lebih mudah karena ada tim supervisi dari KPK. Itu kan harapan idealnya. Tapi faktanya selama beberapa tahun ada Korsubga di Sulsel ini, itu semua tidak tercapai. Aset pemerintah Provinsi Sulsel saat ini masih dikuasai pihak lain dan pemerintah
provinsi itu terkesan kesulitan untuk mengambil kembali. Padahal sudah ada putusan pengadilan, sudah ada hasil audit BPK yang menyatakan ada kerugian keuangan negara di situ, tapi tidak bisa diambil. Terus terkait dengan penegakan hukumnya, hingga hari ini faktanya masih banyak kasus mandek, baik di kejaksaan maupun di kepolisian daerah terkait kasus korupsi. Nah, artinya kami mempertanyakan apa sih peran dan atau apa yang dia kerja tim Korsubga ini? Kenapa masih banyak masalah lah di Sulsel ini? Mungkin begitu, Mbak. Nah, Pak Angga Reksa, tadi kan Anda sudah menjelaskan seputar pengembalian aset sangat berpengaruh, banyaknya juga kasus-kasus yang mandek. Jadi, apakah menurut Anda ini sangat diperlukan keterbukaan data dari tim Korsubga itu sendiri, begitu? Ya, mungkin itu juga salah satu persoalannya karena selama ini kita hanya mendengar atau mengetahui Korsubga ada. Tapi apa yang Korsubga kerja itu kan tidak pernah tersampaikan ke publik. Mungkin juga ini persoalan besarnya soal transparansi kinerja Korsubga itu di daerah itu seperti apa. Itu yang tidak pernah sampai ke publik sehingga publik juga tidak bisa mengkritik secara langsung ataupun memberikan masukan kepada Korsubga ini. Karena kinerja Korsubga pertama itu tertutup, dan kedua Korsubga mungkin ya perlu dievaluasi juga terkait kinerjanya. Karena ternyata tadi masih banyak masalah baik soal di Pemprov Sulsel pencegahannya maupun di aparat penegak hukum terkait dengan penuntasan kasus korupsinya. Nah, baik Pak Angga Reksa, kalau kita kaitkan dengan topik ini seputar pencapaian Pemda Sulsel yang mencegah korupsi melalui program Korsubga ini. Nah, apakah ini program Korsubga ini menjadi langkah solutif untuk pencegahan kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus ini? Sebenarnya ini terobosan yang baik dari KPK dengan membentuk Korsubga di tiap daerah dan melakukan istilahnya pendampingan melekat terhadap pemerintah daerah guna mencegah korupsi. Cuma yang persoalan kemudian adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Apakah Korsubga ini sudah berjalan sesuai dengan cita-citanya atau sudah idealkah Korsubga ini sesuai tujuan pembentukannya? Nah, mungkin masalahnya di situ, Mbak. Programnya mungkin bagus, tapi mungkin implementasi di lapangannya yang masih kurang baik. Jadi menurut Anda haruskah kinerja Korsubga ini dievaluasi juga, Pak Angga Reksa? Ya, harus dievaluasi. Pertama harus dievaluasi kinerja Korsubganya. Kedua, Korsubga juga mungkin harus lebih terbuka kepada publik capaiannya. Misalnya per triwulan atau per semester itu disampaikan kepada publik apa-apa yang sudah dikerja baik di dalam pencegahan maupun terkait dengan penindakan kasus korupsinya, supervisi ke APH-nya. Sehingga publik bisa menilai dan bisa memberikan masukan langsung ke Korsubga itu. Selama ini kan kami tidak tahu apa sih, kami hanya mendengar ada Korsubga, tapi apa yang dia kerja itu kami tidak tahu. Kembali tidak lagi kepada keterbukaan dan transparansinya kegiatan kinerja. Oke, baik. Nah, lantas kalau kita berbicara seputar tim Korsubga ini, evaluasi apa yang diharapkan, yang seharusnya dilakukan ini, Pak Angga Reksa ini? Mungkin kalau saya paling pertama SOP-nya dulu, standar operasional prosedurnya. Jadi bagaimana SOP Korsubga ini terkait untuk pencegahan misalnya. Satu, kedua SOP terkait bagaimana ketika melakukan supervisi kasus korupsi yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian. Nah kan harapannya idealnya itu ketika KPK ada Korsubga ini, maka satu, tidak ada lagi aset pemerintah daerah yang terbengkalai, tidak ada lagi terjadi korupsi di tingkat pemerintah daerah. Itu untuk pencegahannya. Nah untuk sektor penindakannya, dengan adanya Korsubga KPK, kan harapannya tidak ada lagi kasus-kasus korupsi yang mandek di tingkat aparat penegak hukum. Sehingga dengan adanya KPK ini itu bisa membantu aparat penegak hukum di daerah, khususnya di Sulsel ini, untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sangat banyak sekali. Nah itu kan yang tidak terjadi, makanya mungkin perlu dievaluasi terkait dengan SOP-nya, bagaimana operasional prosedur dari Korsubga KPK ini dalam melakukan kerja-kerjanya.
Nah, Pak Angga Reksa, seperti yang diketahui bersama ya, tadi juga sudah disimak informasinya bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini hanya mampu meraih 59 skor penilaian KPK RI pada program pencegahan korupsi untuk pemerintah daerah, ini tepatnya di 8 daerah intervensi. Ini sudah memuaskankah atau seperti apa ini, Pak Angga Reksa? Menurut saya itu rendah sekali, Mbak. Sangat rendah ya? Iya, sangat rendah. Karena rendahnya tersebut itu dari dua hal. Pertama, menurut kami adalah terkait tidak maksimalnya kinerja tim Korsubgah KPK tersebut dalam bersama dengan pemerintah daerah. Karena kan seharusnya dengan adanya tim Korsubgah tersebut, maka pemerintah daerah itu bisa bekerja lebih baik dalam hal pencegahan korupsinya karena mereka sudah didampingi. Artinya entah masalahnya ada di mana, apakah tim Pemdanya yang tidak patuh atau tidak mengikuti arahan dari tim Korsubgah KPK, ataukah tim Korsubgah KPK-nya yang kecolongan sehingga nilainya rendah tersebut. Mungkin itu yang perlu dievaluasi bersama. Terus nilai yang seharusnya diperoleh ini kisaran berapa ini? Khususnya untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang paling diharapkan begitu untuk penuntasan pencegahan korupsi dari Anda. Pasti diharapkan tinggi. Cuma kan kita harus objektif terkait dengan bagaimana kondisi di Pemprov tersebut. Misalnya banyak aset terbengkalai. Itu kan juga kita tidak bisa berharap tinggi, tapi kondisi realita di lapangan itu rendah. Makanya saya pikir dengan adanya nilai tersebut itu mungkin bisa menjadi bahan evaluasi bersama Pemprov Sulsel maupun Korsubgah KPK untuk meningkatkan lagi upaya pencegahannya sehingga meminimalisir adanya potensi korupsi terjadi di tubuh Pemprov Sulsel. Baik. Nah, Pak Angga Reksa tadi menyebutkan tentang evaluasi. Evaluasi seperti apa ini yang nantinya ke depan diharapkan ya per triwulan berikutnya, semester berikutnya begitu dari Pemprov Sulawesi Selatan dan juga tim Subda ini sehingga Korsubga ini sehingga paling tidak meminimalisir lah pencegahan kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Dan nilainya ini bisa naik ya begitu dari 59 skornya. Mungkin untuk memudahkan kayaknya Korsubga KPK itu sebaiknya kalau saran kami itu disampaikan kepada publik. Misalnya Korsubga telah memberikan masukan sekian kepada Pemprov Sulsel. Misalnya telah memberikan Pemprov Sulsel untuk mengambil alih aset yang ada di Petarani. Nah, itu diumumkan kepada publik sehingga kami pihak eksternal itu bisa juga membantu tim Korsubgah untuk mendesak juga Pemprov Sulsel untuk segera mengambil alih aset tersebut sehingga kinerja Korsubgah KPK itu bisa dibantu oleh publik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Nah, selama ini kan itu tertutup, kita tidak tersampaikan kepada publik, sehingga ketika Korsubgah tidak didengar dalam tanda kutip, tidak dipatuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi, ya sudah. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada pencegahannya. Jadi boleh dikatakan pelibatan publik ini juga sangat penting ini dalam penuntasannya. Dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah guna baik pencegahan kasus korupsi maupun penuntasannya. Sehingga itu sangat penting. Jadi ketika masyarakat semua mengawasi kinerja, maka ruang-ruang untuk melakukan korupsi itu akan tertutup karena terawasi oleh publik. Nah, ada informasi Pak Angga Reksa kalau sebenarnya dari tim KPK sendiri serta seluruh inspektorat Sulsel ini diharapkan bisa mengevaluasi 8 area konsep KPK ini ya, Pak Angga Reksa. Misalnya dari mulai dari perencanaan APBD, kemudian sampai kepada pengadaan barang dan jasa, pengawasannya, pajaknya, manajemen ASN itu dikawal. Seperti apa ini tanggapan Anda? Ya, itu kan harapan idealnya, Mbak. Cuma kan pada prakteknya kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Nah, menurut kami disitulah sebenarnya peran Korsubga KPK ini untuk mengingatkan pemerintah daerah ini ketika misalnya ada upaya atau ada kinerja yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah masing-masing. Yang mana dalam hal ini itu tugas inspektorat juga biasanya. Nah, sehingga Korsubga ini yang harusnya mengingatkan misalnya upaya-upaya apa sih yang harus dilakukan oleh inspektorat ini dalam melakukan pengawasan misalnya. Nah, itu yang menurut kami tidak berjalan dengan baik karena faktanya hingga hari ini masih banyak masalah terjadi atau masih banyak dugaan korupsi terjadi di pemerintah daerah. Mungkin yang terbaru kan beberapa tahun lalu yang melibatkan mantan gubernur Sulsel. Nah, kan pada saat itu ternyata Korsubga kan sudah ada ya? Faktanya kan sudah ada. Faktanya kan sudah ada, tapi terjadi masih ada korupsi, bahkan gubernurnya loh yang korupsi. Kan dipertanyakan apa sih kinerja Korsubga ini? Kalau faktanya di pemerintah daerah masih terjadi korupsi, artinya kan kinerjanya maksimal. Begitu, Mbak. Baik. Yang terakhir mungkin ini Pak Angga Reksa, ada harapan yang ingin disampaikan ini terkait pencapaian yang bisa saja nanti skornya ini bisa naik begitu dengan program Korsubga ini. Silakan. Mungkin harapan kami pemerintah daerah ke depannya bisa lebih memaksimalkan upaya pencegahan korupsi dan meminimalisir kegiatan-kegiatan atau program-program yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara. Selanjutnya terhadap Korsubga kami harap bisa bekerja lebih maksimal lagi dalam melakukan koordinasi dan supervisi kepada baik pemerintah daerah maupun kepada aparat penegak hukum, sehingga harapannya kita Sulsel itu bisa bersih dari korupsi. Baik. Kalau begitu terima kasih waktunya Pak Angga Reksa bersama dengan Pro 1 RRI Makassar pagi hari ini ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama. Ada Pak Angga Reksa ya, selaku aktivis anti korupsi dari ACC Sulawesi yang sudah membahas topik kita juga seputar pencapaian Pemda Sulsel cegah korupsi melalui program Korsubga. Evaluasi apa yang harus dilakukan oleh tim Korsubga dan evaluasi apa juga yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Paling tidak ini bisa meningkatkan skor yang sudah diraih di semester awal yaitu 59 ya. Itu harapan kita bersama. Sebentar narasumber kita lainnya juga masih akan berbicara dengan kita, memperbincangkan ini pendengar terkait topik kita pencapaian Pemda Sulsel cegah korupsi melalui program Korsubga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan
arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ya. Hari ini Selasa 27 September 2022 dan pendengar kita masih membahas topik kita ya seputar pencapaian Pemda Sulsel cegah korupsi melalui program Korsubga. Program Korsubga atau program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi ya, dan KPK RI di Sulawesi Selatan ini yang sudah dilaksanakan ini mengatakan tidak berjalan maksimal karena banyak kasus korupsi yang mandek dan tidak mendapatkan tindak lanjut. Dan tadi juga kita sudah akan ini bersama dengan narasumber kita ya, pendengar Pro 1 RRI Makassar, ada Pak Angga Reksa tadi selaku aktivis anti korupsi dari ACC Sulawesi. Dan sebelum kita memperbincangkan topik kita yang sama dengan narasumber kita selanjutnya, kami ingin kembali hadirkan informasinya di ruang dengar Anda dari reporter RRI Makassar Kristianto seputar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya mampu meraih 59 skor penilaian KPK RI pada program pencegahan korupsi untuk pemerintah daerah di 8 daerah intervensi atau monitoring center prevention. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Yang sangat sulit ini adalah aset, optimalisasi aset yang agak berat karena kalau mau disertifikatkan data pendukung yang lama, itu bisa katakan begitu. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani memimpin rapat evaluasi monitoring Center Prevention MCP program KPK RI. Menurutnya rapat MCP semester pertama yang dihadiri tim KPK RI serta seluruh inspektorat sesulsel digelar untuk mengevaluasi 8 area konsep KPK mulai dari perencanaan APBD sampai kepada pengadaan barang dan jasa, pengawasan, pajak, manajemen ASN itu dikawal. Abdul Hayat Gani menuturkan capaian hasil semester pertama yang mampu diraih Pemprov Sulsel hanya 59 skornya lantaran kendala optimalisasi aset. Ya, karena kita ini tidak berdiri sendiri Pemprov. Ada beberapa kabupaten yang lamban itu mempengaruhi juga. Totalitas itu dari 8 area intervensi itu. Yang sangat sulit ini adalah aset, optimalisasi aset yang agak berat karena kalau mau disertifikatkan data pendukung yang lama, itu bisa katakan begitu. Sementara Pasif Korupsi Pencegahan KPK Wilayah Sulsel, Tribudi Rohmanto menjelaskan daerah Sulsel terdapat proyek yang mangkrak. Oleh sebab itu, melalui program MCP ini, proyek dan berbagai program bisa berjalan. Sertifikasi aset pemerintah daerah masih sangat rendah sekali di Sulawesi Selatan ini. Itu juga menjadi sorotan kami karena di Sulsel ini kan banyak aset-aset yang digugat oleh pihak lain gitu kan. Salah satunya ya karena kurang aware-nya pemerintah daerah terhadap aset-asetnya. Jadi kami mendorong itu. Kemudian juga terkait pengadaan barang dan jasa, kita mendorong ada 10 proyek strategis setiap pemerintah daerah untuk dilakukan probity audit. Probity audit itu kan audit yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga potensi terjadi korupsi bisa diminimalisasi. KPK memiliki program pencegahan korupsi untuk pemerintah daerah di 8 daerah intervensi atau monitoring center prevention MCP yang tahun ini pengelolaannya dilakukan bersama Kemendagri dan BPKP. Menurut Tribudi Rohmanto, Kemendagri bertugas sebagai verifikasi sementara KPK RI dan BPKP sebagai question answer Q&A. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita kembali perbincangkan topik kita, pencapaian Pemda Sulsel cegah korupsi melalui program Korsubga. Dan kalau tadi kita sudah bersama dengan Angga Reksa selaku aktivis anti korupsi dari ACC Sulawesi. Saat ini kami sudah terhubung dengan anggota Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, ada Ibu Dr. Haja Andi Nur Hidayati SOS SE MSI ya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Bersama Arti Alfier di sini kita kembali bersama ya. Ibu Dokter. Iya. Nah, kita membahas seputar topik kita pagi hari ini terkait pencapaian Pemda Sulawesi Selatan cegah korupsi melalui program Korsubga, di mana kita ketahui bersama ini Bu Dokter, program Korsubga atau program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di berbagai daerah sudah dilaksanakan termasuk di Sulawesi Selatan. Tanggapan Anda terkait program Korsubga ini seperti apa, Ibu Dr. Haja Andi Nur Hidayati?
Ya, terima kasih, Dik. Jadi menurut kami sebagai wakil dari Komisi A DPD Sulsel ini sangat memberi apresiasi dan sangat bermanfaat. Apalagi pasca terjadinya peristiwa yang beberapa tahun lalu. Kira-kira bagaimana dengan Bapak Gubernur yang lalu. Jadi Korsubga ini kan sejak tahun 2017 ada ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Iya. Ya. Kemudian kita melihat bahwa awal-awalnya itu bahkan sempat berkantor. Tetapi karena merasa bahwa khawatir terlalu banyak intervensi tercampur tangan KPK di Pemprov, makanya beliau 3 bulan baru datang lagi kembali ke ke Pemprov tanpa juga tidak henti komunikasi lewat telepon atau via daring ya. Seperti itu. Jadi saya melihat sangat banyak perubahannya, khususnya dari biro-biro yang memang sangat sensitif dan sangat penting dalam bidang perencanaan ini, baik dari biro aset, Barjas, Bapeda, terutama dalam penentuan pemenang-pemenang tender ini yang sangat sangat diperhatikan. Yang terutama saya lihat ini khusus untuk perencanaan, jangan sampai nanti setelah kita pembahas APBD tiba-tiba ada penumpang gelap, itu yang dihindari. Dan memang sekarang ini saya lihat mereka sangat ketat dari teman-teman OPD dan mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih termotivasi untuk lebih berhati-hati dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sehingga korupsi itu bisa diminimalisir di Sulawesi Selatan. Nah, apakah program Korsubga ini di Sulawesi Selatan secara khusus sudah berjalan maksimal ini menurut Anda, Bu Andi Nur Hidayati? Iya, memang sih untuk mencari suatu hal yang 100% berjalan sesuai dengan harapan kita ya pasti ada kekurangannya ya. Pasti ada juga hal-hal yang perlu kita perbaikan seperti itu. Cuman terkadang memang ini dengan adanya perencanaan pengawasan ini kita di satu sisi kita bisa berkomunikasi bagaimana kalau kita melaksanakan seperti ini apakah tidak melanggar misalnya. Kadang ada satu hal yang urgen untuk dilaksanakan tapi karena tidak dimasukkan perencanaan tidak boleh. Padahal ini kan sudah urgen mau dilaksanakan. Ya. Jadi seharusnya baik dari BPK mungkin inspektorat harusnya duduk bersama untuk mengambil kesimpulan yang jangan serta-merta bahwa kalau seperti ini 1+1 ini harus dengan 2 misalnya. Tidak. Padahal terkadang ada hal-hal program-program yang mesti dilaksanakan secepatnya. Kalau tidak itu bisa misalnya contoh dalam hal misalnya kita melihat ada permasalahan di gedung olahraga ya, Matuangi yang sampai sekarang ini belum dibangun kan, hanya karena takut. Jadi perasaan takutnya nomor 1 dulu. Pada seharusnya kan duduk bersama dahulu lah semua leading sektor ini supaya bisa paham bahwa untuk gedung olahraga ini kira-kira seperti apa dahulu yang kita akan lakukan. Jangan terlalu lama mengambil kesimpulan karena rasa khawatir dan takutnya dulu. Itu yang terjadi sering tidak ada yang mau jadi PPTK, tidak ada yang mau jadi penanggung jawab kegiatan. Ada ketakutan dan kekhawatiran ya, Ibu Andi. Iya, jadi itu yang muncul. Jadi bukannya saya merasa terkadang tak maksimal. Maksud jangan kamu datang takut-takuti kami, tapi datanglah berikan kami solusi. Berikan kami advice ataupun pandangan-pandangan yang buat kita bisa lebih berkreasi tanpa melanggar aturan. Itu yang saya maksud. Nah, Ibu Andi Nur Hidayati, ini kan ketika sudah dilaksanakan MCP ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini hanya mampu meraih 59 skor penilaian KPK RI ya pada program pencegahan korupsi untuk pemerintah daerah di 8 daerah intervensi atau monitoring center prevention. Sudah memuaskankah ini skor 59 ini menurut Anda? Saya merasa bahwa untuk langkah-langkah awal ya, saya kira itu tidak ada salahnya ya. Kita tidak boleh katakan puas atau tidak puas. Ini bukan permasalahan puas tidak puas, tapi ini untuk tahap langkah awal ya. Saya kira pelajaran kita saya kira sudah cukup lah untuk kita mulai memperbaiki lagi kembali lebih bagus lagi ke depan. Nah, lantas evaluasi seperti apa yang seharusnya dilakukan sehingga next di semester berikutnya ketika ada monitoring penilaian kembali ini skor kita ini sudah bisa naik ini, Ibu Andi Nur Hidayati? Oh iya, kebetulan karena Komisi A bidang pemerintahan dan hukum, insya Allah kami rencana akan mengadakan rapat kerja untuk semua leading sektor tentang hukum ini ataupun tentang perencanaan atau apalah yang menyangkut dengan penilaian KPDI. Tapi ini adalah
komitmen bersama dahulu. Komitmen bersama. Angka itu gampang bisa diatur. Iya. Data-data bisa diperbaiki. Iya. Tetapi apakah ini betul-betul muncul dari hati nurani kita sendiri untuk mau perbaiki daerah yang kita cintai, Sulsel? Karena ini ibaratkan kita adalah ikon untuk Indonesia Timur. Kalau tidak bisa kita perbaiki kita punya citra dengan sebenar-benarnya, bukan karena hanya pencitraan ya. Artinya citra yang sebenarnya dalam hal begitulah yang seharusnya kita lakukan, bukan karena mau dapat angka, bukan karena kita mau mendapatkan pujian, pencitraan dan sebagainya, tapi betul-betul real menjadi karakter manusia di DPRD maupun di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini kan skor 59. Sebenarnya apa yang menjadi kendala yang mempengaruhi pemberian nilai ini atau skor ini dari KPK RI sendiri, Ibu? Harusnya tanyakan kepada pemerintah Provinsi Selatan, karena itu kan teknis sekali kita. Saya hanya menangkap saja secara umum pendapat kami, karena yang menjalankan pengingat adalah teman-teman di sebelah di Pemprov seperti itu. Jadi bagusnya lain kali wawancara kita ke Biro Hukum atau dari pemerintah, ada mungkin dari Sekda atau siapalah yang bisa memberikan penerangan jelas pemerintah Anda, sehingga mereka tahu lebih teknis kira-kira angkanya kenapa sampai seperti ini. Tapi intinya harapannya ke depannya ya Ibu Andi Nur Hidayati, nilai-nilai itu bisa ditingkatkan kembali dengan adanya evaluasi baik itu yang dilakukan oleh tim Korpsubga sendiri dengan tim pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Saya yakin bisa. Yang penting kembali kepada komitmen bersama teman-teman di Pemprov, dan mudah-mudahan angka ini bisa memacu mereka semua untuk lebih bekerja dengan baik. Karena sebenarnya saya mau angkat sedikit bahwa suasana kerja ini sangat menentukan. Iya, suasana kerja. Dan apalagi di sini di Pemprov banyak PLT, nggak ada yang dinas di kepala dinas yang betul-betul sudah definitif ya. Jadi mereka itu kadang kalau definitif, kalau orang PLT kan maksimal 6 bulan kan, 6 bulan kemudian pindah lagi. Jadi belum tuntas pembicaraan dalam lingkup internal mereka, pindah lagi, hanya berapa saja yang definitif di Pemprov ini. Jadi ini memang PR besar bagi Pemprov atau gubernur untuk segera membuat supaya saya definitif, supaya mereka bisa kerja dengan tenang dan nyaman dan perjalanan betul-betul sampai finish di tingkat evaluasi itu betul-betul berjalan dengan lancar. Itu kayaknya yang paling penting ya, Ibu bekerja dengan penuh ketenangan dan merasa nyaman. Iya, karena aku pindah-pindah ke PLT hanya 6 bulan saya pindah lagi. Orang lain baru lagi, perencanaannya baru belajar lagi. Kapan bisa perbaiki kinerja kalau begitu kan? Oke, Ibu Andi Nur Hidayati, tadi kan sempat disinggung juga soal kekhawatiran, ada rasa takut dan ini alamiah seperti itu. Sedangkan ada masukan dari tim KPK RI bahwa harapannya ini mulai dari perencanaan APBD sampai kepada pengadaan barang dan jasa, pengawasan pajak, bahkan manajemen ASN ini semuanya bisa dikawal sehingga potensi untuk kasus korupsi di Sulawesi Selatan, paling tidak mencegah kasus korupsi di Sulawesi Selatan melalui program Korsubga ini bisa berjalan dengan maksimal ya. Iya, saya kira ikuti saja SOP yang dirancangkan oleh Korsubga KPK. Ya, kalau sudah ada kan semua ada standarisasi perencanaan. Oh, kalau mau melakukan perencanaan begini, ketika terjadi proses tender seperti ini, kalau ada penyanggahan seperti ini, kalau kita mau jalan apa adanya, nggak dipaksakan bahwa harus orang kita atau siapa, semua kan berjalan dengan lancar-lancar saja kan. Yang sulit kalau mau dipaksakan sesuai dengan keinginan kita, tidak ada beban. Jadi saya sampaikan sih ke teman-teman di Barjas, kenal, hati-hati saja kamu jalan. Pokoknya yang menang ya sudahlah. Kalau tapi hati-hati juga. Tidak selamanya itu. Tidak selama itu pemenang adalah orang yang paling rendah penawarannya, tapi karena kalian juga harus lihat dasar yang lain, karena masih banyak terkadang orang membuat rendah tapi sebenarnya dia punya rekayasa 3 sampai 4 yang masukkan untuk melakukan tender, rekayasa saja supaya ada yang menang 1. Itu jauh lebih perhatikan evaluasi atau preventifnya, sekalian perhatikan, bukan pada waktu penawaran saja. Memang berat, memang sangat berat untuk mencari orang yang betul-betul profesional. Jadi kalau yang penting SOP jalankan. Kemudian jangan terlalu kaku, tapi bukan juga berarti dimudah-mudahkan seperti itu. SOP harus dijalankan, bukan berarti dimudah-mudahkan begitu ya. Yang terakhir ini mungkin Ibu Haja Andi Nur Hidayati, ada harapan yang ingin disampaikan juga terkait pencegahan korupsi begitu yang ada di Sulawesi Selatan melalui program Korsubga ini. Saya kira yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan fakta integritas itu. Penting untuk kita semua, dan saya sangat berapresiasi kepada KPK yang sering membuat semacam training preventif ya bagi kita semua.
untuk melakukan pencegahan, karena pencegahan bagi saya jauh lebih bagus daripada penangkapan atau action. Itu sangat tidak keren bagi saya. Keberhasilan KPK ketika tingkat kasus itu justru lebih menurun. Dan KPK juga harus berbuat adil, bukan hanya daerah-daerah semua yang kita tongkrongin, tapi seluruh Indonesia, seluruh tingkatan, bahkan di tingkat pusat misalnya. Karena persentase saya lihat KPK untuk daerah provinsi ke bawah itu sampai kurang lebih 60%, 70%-an lah. Seperti itu. Bukan berarti kami tidak mau diawasi, tidak, tapi uang lebih banyak di pusat daripada di provinsi ataupun kabupaten. Itu yang jadi catatan bagi saya. Jadi mudah-mudahan semua harus melakukan evaluasi, Pemprov juga melakukan evaluasi, perbaiki diri, KPK juga memperbaiki kinerjanya jauh lebih profesional, yakin dan percaya negara ini bisa tertib hukum. Amin. Gitu. Baik, terima kasih kalau begitu Ibu Dr. Haji Andi Nur Hidayati, SOS SE MSI. Ditunggu kembali kedatangannya di studio Prosatu RRI Makassar ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mendengar Prosatu RRI Makassar, demikian perbincangan kita ya dengan narasumber kita dari anggota Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Dr. Haja Andi Nur Hidayati, SOS SE MSI, yang juga berharap ini ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ada evaluasi juga dari tim Korsubgah ya, sehingga pencapaian Pemda Sulsel untuk mencegah korupsi melalui program Korsub dan skornya ini bisa meningkat kembali. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah pendengar, saya Arti Alfiard menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, Selasa 27 September 2022. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Selalu tersimpan di hatiku, meski raga